Halo teman-teman sekalian, selamat datang di Dunia Aderai kali ini. Seperti janji saya akan menjawab komentar-komentar teman-teman tentang berbagai hal ya, seputar pola hidup sehat. Pertanyaan pertama adalah dari Rainer Pramudi. Pertanyaannya saya bacakan ya, yaitu adalah terima kasih edukasinya Om Ade. Saya sudah nanya nih di video yang lain tapi kelihatannya belum terbaca. Boleh nggak kalau saya mau tanya tentang peran kardio dalam weight loss? Peran kardio dalam weight loss. Oke. Nah, saat ini sudah menjalankan IF dan latihan beban. Nah, bagaimana kalau seandainya saya melibatkan kardio untuk mengoptimalkan hasil saya? Yuk, kita langsung aja. Teman-teman sekalian, satu hal sebenarnya yang baik daripada cardio exercise selain melatih pengencangan otot jantung, teman-teman bisa lakukan dengan berbagai varian. Bisa dengan menggunakan alat bantu, treadmill, cross trainer, sepeda statis, mungkin stair climber, mungkin rower, dan sebagainya ya. Atau bisa dengan menggunakan tubuh sendiri, jalan kaki, berenang, naik sepeda, dan sebagainya. Atau mungkin juga dengan olahraga yang terorganisir yang dikenal dengan namanya group exercise, apakah yang high impact maupun low impact. Intinya adalah kardio, pada dasarnya dia memang akan mengoptimalkan. Nah, di sini kita bicaranya bahkan lebih spesifik, yaitu adalah fat loss itu sendiri. Nah, fat loss itu sendiri terjadi pada saat kita kardio, pada saat kapan teman-teman sekalian? Kalau kita memakai yang namanya indikator daripada cardiovascular exercise, kalau latihan beban indikatornya kan ada load beban itu sendiri. Kalau cardio exercise indikatornya adalah maksimal detak nadi kita per menit atau yang dikenal dengan namanya maksimal heart rate kita. Nah, maksimal heart rate kita atau detak nadi kita per menit itu adalah 220 dikurangi umur. Nah, ini adalah maksimalnya teman-teman 100%. Nah, kalau kita berbicara fat loss terjadi waktu kita cardio exercise, itu terjadinya di kisaran antara 60 sampai 80% daripada maksimal detak nadi kita per menit. Jadi 60 sampai 80% itu disebut dengan namanya yang dikenal dengan namanya fat burning zona. Nanti hal ini bisa diperdebatkan sama teman-teman secara, kalau kita ngomongin secara teori ya, tapi kita hanya lebih kepada kayak mungkin kalau diperdebatkan secara di lapangan gitu ya. Tapi kalau secara teori, teman-teman sekalian, mungkin kita bilang saja yaitu adalah 60-80% daripada maksimal heart rate kita itu adalah yang disebut dengan namanya terjadinya fat burning, yaitu ketika kita punya garansi bahwa badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Nah, kapan hal itu terjadi? Kalau kita baru mulai, kan membutuhkan waktu untuk bisa kita masuk ke dalam 60-80% daripada maksimal detak nadi kita per menit. Benar ya teman-teman sekalian ya. Anggap aja misalnya 220 dikurangi umur, misalnya umurnya Rainer misalnya anggap aja 30 tahun. Jadi 220 dikurangi 30 ya, benar ya. Berarti sama dengan 190. Nah, minimal batas bawahnya adalah 60%. Jadi 60% daripada 180, anggap aja sekitar 105 lah ya. Misalnya ya teman-teman ya. Detak nadinya per menit. Nah, jadi ini adalah batas bawahnya. Nah, batas bawahnya. Nah, batas atasnya itu maksimalnya adalah kira-kira sekitar kurang lebih 80%-nya dari 190. Nah, 80%-nya dari 190 berarti kurang lebih kira-kira sekitar kurang lebih anggap aja deh 140-an misalnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sini di antara ini teman-teman bisa lihat sebenarnya itu kurang lebih per detak itu per 1 detik itu kurang lebih 2 detak, dia biasanya masuknya selalu di sini di antara ini. Karena kalau 2 detak 1 detik itu kan 120 ya teman-teman ya. Nah ya teman-teman tahu ya. Jadi tiap kali kalau udah 2 detak itu sebenarnya teman-teman pasti udah tahu udah masuk dalam fat burning zona. Dia akan memakai lemak sebagai sumber tenaga. Nah, jadi di sini boleh nggak saya melakukan aktivitas cardio exercise sebagai strategi buat saya bakar lemak? Jawabannya boleh, lakukan ini. Nah, sekarang yang menjadi tantangan itu adalah lebih kepada buat trainer, yaitu adalah di timing. Kapan timing yang tepat buat melakukan aktivitas ini? Nah, salah satu kalau secara teoretis lagi adalah pada saat perut
kosong. Kenapa disebut perut kosong? Karena hubungannya dengan apa? Dengan ketidakhadiran insulin atau pada saat gula drop. Maka dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Makanya kenapa disebut fat burning zona. Pada saat dimana gulanya udah habis, waktu kita 60% biasanya ditempuh sama kita. Kalau kita habis makan atau kita masih punya gula yang banyak di badan, itu biasanya ditempuh kurang lebih di sekitar 20-30 menit. Kardio, setelah itu baru dia akan kita masuk ke sini, pada saat itu dia pakai lemak sebagai sumber tenaga. Tapi ada catatannya kalau kita berbicara perut kosong, yaitu adalah pada saat kapan teman-teman sekalian? Pada saat puasa. Jadi perut kosong, kita kardio, hanya butuh 5 menit udah langsung masuk ke dalam fat burning zona. Karena gulanya udah nggak ada di sana. Dan badan udah cukup stres pada saat kita nggak makan. Kedua, yaitu adalah pada saat habis latihan beban, teman-teman sekalian. Habis latihan beban, misalnya teman-teman sebelum lari, sebelum naik sepeda, mungkin push up dulu, melakukan berbagai aktivitas, otomatis begitu kita langsung pindah ke kardio, kita nggak butuh waktu 20-30 menit, kita sudah bisa langsung masuk ke dalam 60% daripada maksimal detak nadi kita per menit. Jadi, setelah latihan beban. Jadi pertanyaannya adalah, kalau seandainya saya punya strategi kardio, boleh gak Mas Ade? Jawabannya bagus sekali, Rainer. Silakan lakukan. Yang lain tetap jalanin, intermittent fasting jalanin, latihan beban jalanin, tambah sama kardio setelah latihan beban. Atau sekali-sekali waktu, Rainer mau rubah, sebelum makan, Rainer maunya pakai kardio aja buat olahraganya, karena perutnya kan kosong tadi ya. Atau Rainer bilang, saya mau latihan beban lalu buka puasa di siang hari, habis itu saya mau kardio tambahin lagi, itu yang namanya double split. Pada saat sore hari Rainer lakuin, misalnya Rainer kardio aja deh kalau sorenya, boleh gak? Boleh ya. Yang kedua yaitu adalah Aldo Giveon. Oke, Aldo, pertanyaannya adalah, Om Ade, batasan kita harus berhenti olahraga ketika badan kita terasa sakit atau pada saat kapan gitu ya. Jadi indikator daripada sebuah latihan, teman-teman sekalian, ingat ya, kalau tadi, kalau kardio apa? Yaitu adalah MHR. Kalau latihan beban adalah apa? Kalau kardio, MHR. Indikatornya. Kalau latihan beban, indikatornya adalah si beban itu sendiri, atau yang dikenal dengan namanya load. Nah, jadi sebagai contoh aja nih kalau berbicara load ya. Kalau teman-teman masih bisa mengangkat bebannya misalnya 15 kali saja gampang, berarti bebannya harus ditambah. Kalau 4 kali saja susah, berarti bebannya jangan ditambah, bebannya dipertahankan atau dikurangi. Nah, jadi indikatornya adalah itu beban itu sendiri. Nah, pada saat kita udah ngangkat udah nggak kuat, kita berhenti, ya udah. Berarti itulah yang bagus, bukan yang ngangkat, yang penting sampai panas ya Om Ade, sampai capek ya, sampai napasnya sampai udah habis, berarti itu baru saya berhenti latihan. Jawabannya tentu tidak. Kita latihan, terutama latihan beban, kita berpatokan di kisaran ini. Sama juga pada saat latihan cardio exercise, teman-teman sekalian. Ketika kita lewat daripada 80%, ya otomatis kita sudah tidak menggunakan lemak lagi sebagai sumber tenaga. Pada saat itu kita berhenti kalau memang tujuannya adalah untuk membakar lemak di dalam tubuh kita. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kita lihat indikatornya adalah seperti ini. Nah, nanti teman-teman boleh belajar, termasuk Aldo boleh belajar, kira-kira kalau seandainya saya misalnya, kemarin kan saya ajarkan ya teman-teman yang sederhana. Kalau saya latihan harus berapa jenis? Misalnya 2-3 jenis. Oke, masing-masing jenis berapa set? Oh, kurang lebih 3 set. Masing-masing set berapa repetisi? 6-12. Itu pun artinya kita bisa menentukan bebannya yang kita kuat ngangkat, nggak mau keringanan, tapi nggak mau juga keberatan. Bener ya? Udah lakuin itu semua, berarti udah selesai dong Mas Ade? Jawabannya udah selesai. Nggak perlu harus saya sampai ngos-ngosan, tidak harus. Nggak harus sampai otot saya harus sampai kerasa banget sampai habis. Tidak harus juga. Ya, jadi indikatornya bukan itu, tapi indikatornya adalah lebih kepada kita berhasil menjalankan ini saja. Ya, kurang lebih sekitar di kisaran 40 sampai 60 menit, maksimal mungkin 90 menit. Saya rasa itu udah cukup banget ya. Nanti teman-teman bisa belajar secara teknis. Kalau teman-teman tahu ya, bisa belajar secara teknis berapa lama sih sebenarnya kebutuhan kita latihan per sesi itu.
Itu sebenarnya bisa lihat bahkan dari hanya sekedar per satu repetisi, tarik 1 detik, tahan 1 detik, buang 1-2 detik atau 3 detik. Nah, jadi 1 itu yang disebut dengan tempo. 1 3 itu berarti kurang lebih di 5 detik. 5 detik anggap aja average orang latihan di 10 kali, berarti 50 detik. Istirahat di kisaran 1 sampai 1,5 menit. Maka nanti teman-teman akan bisa lihat berapa jumlahnya. Jatuh-jatuhnya di sekitar antara 60 sampai 90 menit. Kalau kita berbicara seluruh otot yang kita latih. Apakah total body workout, ataukah mungkin teman-teman melakukan yang namanya bro split ya, cuma otot besar dan otot kecil. Kira-kira segitu. Paham ya? Kurang lebih itu, Aldo. Terima kasih. Indikatornya itu bukan indikatornya capek, apalagi indikatornya keringat juga bukan ya. Oke, ini dari Pak Ne dan Bu. Nah, Pak Ne dan Bu itu pertanyaannya adalah menghitung kebutuhan protein. Oke, bagaimana cara menghitung kebutuhan protein ideal bagi kita yang sedang latihan beban gitu dengan berbagai intensitas. Jadi sekali lagi ini yang udah sering saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jadi cara menghitungnya sebenarnya ini sesuatu yang selalu pasti diperdebatkan. Tapi 0,7 gram per kilogram itu yang dipakai oleh mungkin kurang lebih masyarakat Indonesia hari ini. Tapi kalau mau standar 1 gram per kilogram. Tapi kalau mau memakai international standard, misalnya mungkin di negara maju, mereka beranggapan harusnya 1 pound per kilogram. Betul. Ya, jadi kalau 1 pound 2,2. Nah, jadi di sini intinya dikalikan 2 sih sebenarnya kalau teman-teman tahu, kaliin 2. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, kebutuhan protein itu bisa setinggi itu. Bisa dikalikan 2 atau 2,2 berat badan kita, itu adalah kebutuhan protein kita. Bisa dikonsumsikannya di kapan? Di setiap meal. Bisa dikonsumsikannya kapan? First meal atau last meal. Minimal terpenuhi si kebutuhan tersebut yang tinggi. Biasanya di kisaran antara 30 sampai 50 gram protein. Itu sudah masuk ke dalam yang namanya leucin. Ini BCAA ya teman-teman, branched chain amino acid, atau kalau protein dipecah oleh tubuh kita menjadi asam amino. Nah, asam amino itu ada salah satu asam amino yang esensial yang disebut yang namanya branched chain amino acid. Itu salah satunya ada yang namanya L-leucine, L-valine, L-isoleucine. Nah, salah satunya leucine itu harus terpenuhi threshold-nya itu di 2,5 gram terjadi kalau seandainya kita mengkonsumsikan minimal 30 gram protein. Dia menjadi yang namanya anabolic signaling untuk bilang ke badan, yuk badan ayo bentuk otot. Nah, makanya kenapa kebutuhan protein kita menjadi tinggi. Nah, teman-teman sekalian bicara protein, buat Pak Ne dan Bu nih, protein adalah salah satu dari makronutrisi yang underapresiasi atau underrated juga. Artinya apa? Artinya kita selalu konsumsinya selalu tiap kali makan pasti karbo dan lemak. Protein ini bisa dibilang jarang, dan kecenderungan kelebihan protein itu hampir dibilang juga jarang. Jadi kecenderungan paling sering adalah kekurangan protein. Makanya kenapa saya menganjurkan semakin tua malah karena kebutuhan kita ototnya juga udah semakin dikit dan kita juga mau nggak mau harus latihan beban, dan pada saat itu makanya kenapa kebutuhan proteinnya harus ditingkatkan. Makanya kenapa setiap kali makan kalau bisa 30 gram. Jadi teman-teman cek juga berbagai video kami yang lain tentang ketika saya berbicara soal protein ya, jadi ada satu video sendiri, tapi kurang lebih itu yang bisa saya jawab kepada Pak Ne dan Bu Ne ya. Selanjutnya, Dama. Nah, Dama nanya tadi kelanjutan daripada yang tadi. Mas Ade katanya kalau lewat daripada maksimal 80% daripada MHR kita, kenapa kok nggak bakar lemak? Jawabannya memang nggak bakar lemak, karena kita akan bakar gula. Nah, ini keunikannya daripada situasi badan kita hari ini. Semakin kita latihan semakin lama, katanya kan harusnya kan bakar lemaknya makin optimal, tapi yang terjadi badannya switching, tadinya menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, begitu lewat daripada 80,
Kok dia malah pakai otot sebagai sumber tenaga ketika ototnya memecah dirinya untuk memberikan kita tenaga karena udah makin capek lagi kitanya. Nah makanya kenapa kita kadang-kadang sering, kalau saya katakan, kita sebenarnya tubuh kita nggak didesain untuk olahraga tuh terlalu lama sekali, nggak didesain. Tapi memang persyaratan atau requirement daripada berbagai game pertandingan olahraga dalam istilahnya mungkin olahraga-olahraga tertentu ya, kayak misalnya mungkin maraton, ultramaraton bahkan, atau mungkin apalagi yang lain lagi, Ironman dan sebagainya, memang otomatis yang terjadi dia nggak membahas soal saya bisa bakar lemak lagi gitu. Kita lebih kepada bagaimana menyelesaikan assignment itu. Sama juga kayak ngangkat beban ya, berat misalnya power lifter gitu ya, atau angkat besi. Nggak utama bentuk otot, yang utama itu adalah menyelesaikan assignment untuk bisa mengangkat beban dari titik A menuju destinasi B dan bendera nanti akan dianggap sebagai sah gitu. Nah ini juga sama. Nah makanya teman-teman sekalian, kita tetap harus berpatokan di 60-80% saja. Nah, pada saat itulah kan badan baru pakai lemak sebagai sumber tenaga. Makanya kenapa teman-teman sekalian, mungkin tipsnya buat Dhamma, yaitu adalah kalau kardio, jangan nggak capek, jangan terlalu capek. Jangan nggak ngos-ngosan, kalau ngos-ngosan jangan terlalu ngos-ngosan. Maka pada saat itu kita masih pakai lemak sebagai sumber tenaga. Salah satu dapur energi di badan kita namanya mitokondria gitu ya, dia mensyaratkan oksigen gitu ya untuk bisa mengkonversikan makanan yang kita konsumsikan atau mungkin lemak yang ada di badan kita untuk dipecah menjadi energi. Nah itu membutuhkan kita masih bisa napas gitu. Kalau udah ngos-ngosan banget, pada saat itu dia nggak akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Lalu Gazu, whey isolate, IF batal nggak? Ini yang udah saya sering kemukakan ya sama teman-teman. Problemnya di sini ada yang namanya lactose. Oh mungkin laktosnya free, glucose atau fructose. Hati-hati aja di sini. Tapi kalau saya, poinnya bukan masalah batal atau tidak batal, tapi whey isolate dikonsumsikan after training. Itu adalah yang disebut dengan anabolic window opportunity, mungkin orang ngomong, atau mungkin yang bilang bahwa kesempatan tubuh menyerap protein pada saat optimal. Justru timingnya itu, yaitu adalah bukan pada saat kita mengkonsumsikan ini pada saat lagi puasa, pasti batal. Tapi pada saat di jendela makan. Jawabannya itu aja, sesederhana itu. Ini kebetulan saya bahas juga soal ini, kalau teman-teman tahu, di video saya tentang 7 kesalahan dalam berpuasa. Masuk di sini juga ya. Termasuk pertanyaannya, whey isolate boleh masuk gak? Kreatin boleh masuk gak? BCAA boleh masuk gak? Jus boleh masuk gak? Dan sebagainya, teman-teman ada di sana ya. Lalu yang terakhir adalah dari Apri John Tamam, yaitu adalah dia latihan 6 kali seminggu udah semakin sering, aman nggak? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sederhana ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, 3 kali seminggu itu sebagai kayak maintenance, hanya ingin mengintroduksi atau memberikan perkenalan kepada orang untuk ibaratnya, selama ini nggak pernah olahraga, yuk olahraga 3 kali dalam seminggu biar terjadinya sebuah rutinitas, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan akhirnya menjadi sebuah habit, dan habit akhirnya nanti menjadi sebuah identitas. Ya ini lebih ke sana. Semakin badan beradaptasi, dia pelan-pelan bisa naik ke 4 kali, bisa naik ke 5 kali, termasuk bisa naik ke 6 kali. Bagus gak? Bagus, kenapa enggak? Kesalahannya, ketakutannya di sini di mana aja? Kalau yang namanya overtraining. Tapi kembali lagi, 6 kali aktivitas olahraga, kalau latihannya per satu sesinya rendah, hanya cuma 30 menit, 20 menit, atau maksimal 1 jam atau 1,5 jam sekalipun, tetap pasti aman. Lebih nggak aman kalau nggak latihan. Virus GAZG, wah ini jenis virus baru nih kayaknya. Pertanyaannya, Mas Ade, tolong dong kalau bisa dibuat terminologi dalam fitness. Ayo, nanti ini jadi satu ide yang bagus virus. Nanti saya akan bikin, karena terminologinya banyak sekali. Ada terminologi dalam latihan, ya kan? Ada terminologi dalam diet, ada terminologi dalam hal-hal mungkin yang lain-lainnya lagi, mungkin suplementasi dan sebagainya. Ya, saya terima kasih atas masukannya. Saya akan lakukan itu, virus ya. Kita bikin nanti videonya khusus buat terminologi-terminologi ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan share juga, teman-teman boleh lanjut lagi tanya. Nanti ada kesempatan lain, saya coba jawab semua pertanyaan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.